Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 yang nantinya akan membawakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita saling perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haikal Eksa Abu Bakar Asyidik dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, yang nantinya akan ditemani oleh teman-teman saya yaitu Saya Faisal Mirahmawati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Nila Salinsih dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Salam kenal, saya Irfan Syahnya Prayega dari Prodi PGSD. Halo, saya Resanta Yosa Alfianto dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Pujrati Laksono dari Prodi PGSD. Halo, perkenalkan saya Hikmatun Mutia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo teman-teman, nama saya Sania Heni Nazbanuzul, bisa dipanggil Sania. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Setelah perkenalan, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kenapa kita harus mempelajari hal tersebut? Karena sebagai warga negara, kita wajib mengetahui tentang bahasa negara kita sendiri yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia, yang dimana materinya akan terbagi menjadi pengertian bahasa, asal-usul bahasa Indonesia, peresmian bahasa Indonesia, serta perkembangan bahasa Indonesia. Yang nantinya hal tersebut akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Yang pertama yaitu pengertian bahasa. Apa itu pengertian bahasa? Menurut beberapa ahli bahasa, yaitu menurut A. Suherman, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Jadi kita dapat mengekspresikan perasaan kita, pikiran kita dalam bentuk-bentuk bahasa. Menurut Sojono Darjowijono, bahasa adalah sistem simbolisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat. Bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Artinya, setiap suku atau ras yang ada di dunia ini memiliki bahasanya masing-masing, yang bahasa tersebut berlandaskan pada budaya mereka yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota suku atau ras tersebut. Jadi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Karena kita makhluk sosial, jadi kita perlu makhluk sosial lainnya untuk diajak bicara. Hal ini untuk mengapresiasikan diri kita agar tidak stres dalam berbagai hal. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Namun bukan hanya itu pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki pengertian lain, yaitu bahasa Indonesia sesungguhnya adalah bahasa perjuangan yang mampu mewujudkan nasionalisme dan memberikan semangat untuk pantang menyerah dan terus berjuang meskipun dengan resiko nyawa. Ya, karena bahasa Indonesia sendiri didapatkan dengan penuh perjuangan atas para pahlawan yang telah gugur. Bahasa Indonesia sendiri digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik teman-teman, pada menit-menit sebelumnya sudah dibahas mengerti pengertian bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya materi yang akan dibahas adalah asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas bagi suatu bangsa. Begitu pula bahasa Indonesia yang merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Nah, sekarang mari kita telusuri bersama
dari mana sih bahasa Indonesia itu? Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Pada saat abad ke-19, bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung di Nusantara, bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Jadi, dalam kegiatan perdagangan, baik dari orang Nusantara maupun orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan bahasa penghantar, yaitu bahasa Melayu. Pada masa itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca, atau sebagai bahasa pergaulan antar warga Nusantara dengan warga mancanegara. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam kegiatan perdagangan antar pedagang dari Nusantara dan dari pedagang dari luar Nusantara. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat internasional pembelajaran agama Buddha dan kerajaan yang terkenal sangat maju perdagangannya. Bahasa Melayu kala itu merupakan bahasa pengantar dalam pembelajaran agama Buddha dan perdagangan Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai dalam buku-buku pelajaran agama Buddha. Bukti-bukti yang menyatakan hal itu dapat dilihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan, seperti prasasti kedudukan bukit di Palembang, prasasti Talang Tuo di Palembang, prasasti Kota Kapur, Karang Birahi di Jambi. Prasasti-prasasti itu ditulis menggunakan huruf Pranagari dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu yang mudah dipelajari dan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara juga mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan dalam diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung ke dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita lanjutkan ke faktor yang mendorong tersebarnya bahasa Melayu di Nusantara. Ada 5 faktor yang mendorong tersebarnya bahasa Melayu di Nusantara. Yang pertama, bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan di Nusantara ini, yang berpusat di Sumatera bagian selatan dan Riau. Menurut Abu Hasan tahun 1983. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya pada masanya pernah menguasai wilayah yang cukup luas. Nah, semakin meluasnya Kerajaan Sriwijaya ini seiring dengan meluasnya bahasa Melayu. Yang kedua, pusat Kerajaan Sriwijaya merupakan wilayah pusat perdagangan internasional. Di wilayah ini terjadi pertemuan dagang antara pedagang di Nusantara dengan pedagang yang dari luar Nusantara. Dari pertemuan tersebut terjadi komunikasi yang menggunakan bahasa Melayu, sehingga secara tidak langsung pedagang dari pelosok Nusantara dan pedagang yang datang dari luar mau tidak mau mesti menggunakan bahasa Melayu. Faktor yang ketiga yaitu pusat Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan bagi agama Buddha. Hal itu membuat wilayah ini didatangi oleh para pelajar agama Buddha dari berbagai wilayah, termasuk Cina, Kanpa, dan Kamboja, dengan bahasa pengantar yaitu menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian terjadilah persentuhan antara penutur bahasa Melayu dengan penutur bahasa asing.
Faktor yang keempat, yaitu letak geografis Kerajaan Sriwijaya berada di Selat Malaka dan menjadi pintu keluar masuk pedagang dari dan menuju Nusantara, sehingga frekuensi dan intensitas pertemuan serta komunikasi sangat tinggi di jalur ini. Faktor yang terakhir, yaitu bahasa dan sastra Melayu. Bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang sangat sederhana, tidak mengenal tingkat kebahasaan, serta terbuka, sehingga mudah dipelajari. Sedangkan dari segi kesusastraan, sastra Melayu sudah demikian tinggi, yang berarti bahwa bahasa Melayu sudah mengikuti tradisi kesusastraan yang sangat baik. Nah, kelima faktor tadi yang membuat bahasa Melayu tersebar dan digunakan di Nusantara ini dalam berbagai kepentingan. Kondisi ini kemudian memposisikan bahasa Melayu tidak hanya sebagai bahasa daerah, tetapi sudah menjadi bahasa perantara atau lingua franca dari berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Selanjutnya ada peresmian bahasa Indonesia. Peresmian bahasa Indonesia didasari pada 5 usulan tanggal hari lahir Pancasila diperingati. Pertama, 28 Oktober 1928. Kedua, 18 Agustus 1945. Ketiga, 2 Mei 1926. Tanggal ini mengacu pada usulan M. Tabrani pada Kongres Pemuda pertama. Keempat, 10 Januari 1926. Pada tanggal inilah kali pertama nama bahasa Indonesia muncul dalam sejarah Indonesia. Kelima, 11 Februari 1926. Pada tanggal ini, Tabrani menulis artikel di Hindia Baru yang berjudul Bahasa Indonesia. Peresmian Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Penamaan Bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi-versi atau kolokial atau mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Untuk memperoleh bahasa nasionalnya, bangsa Indonesia harus berjuang dalam waktu yang cukup panjang dan penuh dengan tantangan. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikut teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, terdapat peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah 1. Budi Utomo. Pada tahun 1908,
Budi Utomo merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama berdiri dan tempat hidupnya kaum terpelajar bangsa Indonesia. Dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingan. Pada kesempatan permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia asik dimabuk tuntutan dan keinginan akan penguasaan bahasa Belanda sebab bahasa Belanda merupakan syarat utama untuk melanjutkan pengembangan ilmu pengetahuan Barat. Yang kedua, Syarikat Islam. Syarikat Islam berdiri pada tahun 1912. Mula-mula, partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan saja, namun bergerak di bidang sosial dan politik juga. Sejak berdirinya Syarikat Islam yang bersifat non-kooperatif, dengan pemerintahan Belanda di bidang politik, tidak pernah menggunakan bahasa Belanda lagi. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu Balai Pustaka. Balai Pustaka dipimpin oleh Dr. G.A.C. Hazu pada tahun 1908. Balai Pustaka ini didirikannya mulanya badan ini bernama Komisi for the First Lecture. Pada tahun 1917, namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Selain menerbitkan buku-buku, Balai Pustaka juga menerbitkan majalah. Hasil yang diperoleh dengan didirikannya Balai Pustaka terhadap perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia adalah 1. Memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bangsa Indonesia untuk menulis cerita ciptaannya dalam bahasa Melayu. 2. Memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, menciptakan hubungan antara sastrawan dengan masyarakat, sebab melalui karangannya, sastrawan melukiskan hal-hal yang dialami oleh bangsanya dan hal-hal yang menjadi cita-cita bangsanya sendiri. Keempat, Balai Pustaka juga memperkaya dan memperbaiki bahasa Melayu, sebab di antara syarat-syarat yang harus dipahami oleh karangan yang akan diterbitkan di Balai Pustaka ialah tulisan dalam bahasa Melayu yang bersusunan baik dan terpelihara. Yang keempat, Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Padahal sebelumnya, yaitu tahun 1926, telah pula diadakan Kongres Pemuda yang tepatnya diselenggarakan di Jakarta juga. Berlangsungnya kongres ini tidak semata-mata bermakna bagi perkembangan politik saja, melainkan juga bagi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Dari segi politik, Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926 tidak akan bisa dipisahkan dari perkembangan cita-cita atau benih-benih kebangkitan nasional yang dimulai oleh berdirinya Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Jong Sumatera Bon. Tujuan utama diselenggarakannya kongres itu adalah untuk mempersatukan berbagai organisasi-organisasi muda pada waktu itu. Pada tahun itu, organisasi-organisasi pemuda memutuskan bergabung dalam wadah yang lebih besar Indonesia Muda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, organisasi pemuda itu mengadakan Kongres Pemuda di Jakarta, yang menghasilkan sebuah pernyataan bersejarah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pernyataan bersatu itu dituangkan berupa ikrar atas 3 hal: negara, bangsa, dan bahasa yang satu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa ini dianggap sebagai awal permulaan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Bahasa Indonesia sebagai media dan simbol kemerdekaan bangsa. Pada waktu itu, memang terdapat beberapa pihak yang berhadapan modern, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa cita-cita itu sudah menjadi kenyataan. Bahasa Indonesia tidak hanya memiliki satu kesatuan dan politik, melainkan juga menjadi bahasa sastra Indonesia baru. Kegiatan pengembangan bahasa Indonesia. Kegiatan ini merupakan sebuah pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar jauh lebih sempurna lagi dan dapat digunakan dengan lebih bervariasi. Kegiatan pengembangan bahasa Indonesia
dilakukan secara rutin secara 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia. Untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia, pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres-kongres ini begitu penting bagi sejarah kemajuan bahasa Indonesia. Pada umumnya, oleh karena itu, dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia menjadi lebih kompleks kosakatanya, menjadi lebih mantap dalam membakukan kata atau dalam penyerapan bahasa asing. Hal itu terjadi dan dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia. Kongres pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 yang dilaksanakan di Kota Solo. Kongres pertama ini menghasilkan simpulan yang intinya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangannya Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai penggantian ejaan Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah perwujudan tekad yang kuat dari bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Simpulan pada Kongres Bahasa yang ketiga yaitu memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 yang memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan berusaha untuk terus memantapkan kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 21 sampai 26 November 1983. Bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 disebutkan dalam keputusannya bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih ditingkatkan sehingga amanat tercantum dalam GBHN yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai semaksimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 3 November 1988. Kongres Bahasa yang kelima ini dihadiri oleh 700 pakar bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hadir juga tamu undangan dari negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres ini dipersembahkan sebuah karya besar dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di bumi Nusantara, yakni sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Untuk Kongres Bahasa yang ke-6, Kongres Bahasa ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Sebanyak 770 peserta di Indonesia hadir dalam Kongres Bahasa ini. Dalam hal ini tidak ketinggalan 53 peserta dari berbagai negara juga ikut. Kesimpulan dari kongres ini, pengusulan Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia, untuk Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta yakni pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Simpulan yang didapat pada Kongres Bahasa ini yang ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya sebuah badan pertimbangan bahasa Indonesia.
Untuk Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 diselenggarakan di Jakarta yakni pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Pada Kongres Bahasa kali ini, para pakar dan pemerhati bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa berdasarkan Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9, yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang terakhir. Kongres ini dilaksanakan di Jakarta yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres ini membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari luar maupun dalam negeri. Pakar bahasa dan sastra selama ini telah melakukan penelitian mengembangkan bahasa Indonesia di luar negeri diberikan kesempatan untuk memaparkan pandangannya dalam Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 ini. Baiklah, perkenankan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi, yaitu selanjutnya ada perkembangan EYD. Perkembangan EYD. Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan diharapkan para pemakai menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan yang ada. Sehingga terbentuklah kata dan kalimat yang mudah dan enak didengar dan dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari. Sesuai dengan apa yang telah diketahui, bahwa penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia terdiri dari yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan dipotong seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Surabaya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda terima untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, dan sebagainya. Yang kedua adalah ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak, berjalan-jalan, atau ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Yang kemudian ada yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau kita sebut EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1973. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pada 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu.
Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Masyuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin Rumi dalam istilah bahasa Melayu Malaysia bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Di Malaysia, ejaan baru bersama ini dirujuk sebagai ejaan Rumi bersama. Selanjutnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarluaskan buku panduan pemakaian berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya nomor 0196/1975 memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia secara umum. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Dan yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan tujuannya. Untuk yang pertama, fungsi bahasa Indonesia secara umum, terdapat 5 fungsi. 5 fungsi tersebut yaitu 1. Fungsi informasi, 2. Fungsi ekspresif, 3. Fungsi direktif, 4. Fungsi estetika, dan yang terakhir yaitu fungsi patis. Untuk yang pertama yaitu fungsi informasi. Fungsi informasi ini itu bisa dikatakan sebagai penyampai pesan. Misalkan seorang menteri ingin menyampaikan tentang beberapa hal mengenai kebijakannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, bisa dibayangkan bila menteri tersebut menggunakan bahasa daerah, pasti daerah yang lain tidak akan mengerti bahasa tersebut atau sulit memahami dan menangkap apa maksud si menteri tersebut. Jadi, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa baku yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Di mana ini itu bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi ekspresif, di mana bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk menyampaikan atau mengekspresikan sesuatu kepada seseorang atau si pendengar. Untuk yang ketiga yaitu fungsi direktif. Jadi maksud dari fungsi direktif ini yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai kontrol sosial dan interaksi interpersonal. Maksudnya yaitu bahasa Indonesia dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain, memanggil, memesan, mengancam, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu fungsi estetika. Maksud dari fungsi estetika ini yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai penyampaian seni puitis atau sebagai pertanda tertentu di mana dapat digunakan sebagai pembuatan puisi, pembuatan lagu, dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu fungsi patis, di mana bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat untuk pengakraban sosial. Misalnya apabila kita ingin menyapa orang lain atau berbicara dengan orang lain, tentunya akan membuat keadaan sosial menjadi lebih akrab. Nah, jadi bahasa Indonesia sangat bermanfaat dalam hal ini tentunya, yaitu pengakraban sosial atau tadi fungsi patis. Setelah mempelajari fungsi bahasa Indonesia secara umum, berikutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Jadi, menurut Sumiati Budiman, seorang ahli mengatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia secara khusus dibedakan menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut diantaranya terdapat 6 bagian. Yang pertama fungsi praktis, yang kedua fungsi budaya atau kultural, yang ketiga fungsi artistik, yang keempat fungsi edukatif, yang kelima fungsi politis, dan yang terakhir yaitu yang keenam fungsi ekspresi diri.
Nah, untuk fungsi bahasa secara khusus, yang pertama yaitu fungsi praktis. Maksud dari fungsi praktis yaitu bahasa digunakan sebagai interaksi atau alat komunikasi sesama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, fungsi praktis ini telah kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita bertegur sapa, saling menyapa, berbincang-bincang, atau mungkin berkonsultasi atau yang lainnya, kita sedang menggunakan fungsi bahasa, yaitu bahasa sebagai fungsi praktis. Jadi, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk saling berinteraksi. Yang kedua yaitu fungsi kultural dan budaya. Apa maksud dari fungsi kultural dan budaya? Jadi, fungsi kultural dan budaya yaitu bahasa telah digunakan untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Maksudnya seperti apa? Yaitu pada saat zaman dahulu atau zaman kerajaan atau mungkin zaman prasejarah terdapat prasasti-prasasti ataupun surat-surat atau peninggalan-peninggalan yang menggunakan bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa. Nah, di sini itu bahasa sebagai budaya atau kultural. Jadi pada zaman dahulu. Nah, untuk fungsi bahasa secara khusus yang ketiga yaitu ada fungsi artistik. Jadi apa maksud dari fungsi artistik itu? Nah, fungsi artistik ini maksudnya yaitu bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan keindahan atau estetika manusia dengan melalui sastra. Nah, sastra seperti apa? Bisa berupa puisi, syair-syair, atau yang lainnya yang mengandung nilai estetis atau keindahan-keindahan. Untuk berikutnya yaitu yang keempat. Nah, di dalam fungsi yang keempat ini yaitu fungsi edukatif. Jadi pada fungsi edukatif ini bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi maksud di sini yaitu apabila kita membaca jurnal-jurnal ilmiah atau membaca materi-materi, nah itu menggunakan bahasa yang dapat kita pahami tentunya dan tidak asal-asalan atau sulit untuk dicerna orang lain. Jadi di sini itu bahasa memiliki peran penting yaitu sebagai fungsi edukatif untuk kita semua. Nah, untuk berikutnya yaitu yang kelima. Yang kelima ini yaitu ada fungsi politis. Maksud dari fungsi politis ini yaitu bahasa digunakan sebagai alat untuk memusatkan bangsa dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Nah, dari sini tuh dapat kita ketahui bahwa apabila ada seorang menteri, presiden, atau seorang politikus yang sedang melakukan debat atau mungkin berpidato pada acara 17 Agustus atau acara-acara penting lainnya. Nah, dalam penyampaian-penyampaian ini diperlukan suatu bahasa. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa hal ini yaitu fungsi dari bahasa, yaitu bahasa berfungsi sebagai politis. Untuk berikutnya, pada fungsi bahasa secara khusus ini yaitu fungsi bahasa yang terakhir, yang keenam ada fungsi ekspresi diri. Jadi pada fungsi ekspresi diri ini, bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ekspresi manusia, sehingga dengan ini kita akan mengetahui tentang apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Nah, diibaratkan seperti ini, pada saat tangan kita menyentuh hal-hal yang panas atau merasa kesakitan, maka kita akan refleks berbicara au panas atau yang lainnya. Nah, dengan bahasa ini maka orang lain akan mengerti atau mengetahui kalau kita sedang merasakan panas. Selain itu juga apabila kita sedang bersedih atau yang lain, mungkin kita mengatakan kayak sakit atau apa. Nah, orang lain akan mengerti melalui bahasa yang kita katakan. Sehingga di sini bahasa dikatakan memiliki fungsi ekspresi diri, karena dengan bahasa orang lain akan mengetahui ekspresi diri kita atau bisa mengetahui tentang apa yang kita rasakan. Nah, untuk fungsi bahasa secara umum sudah, fungsi bahasa secara khusus sudah. Berikutnya yang terakhir yaitu fungsi bahasa berdasarkan tujuannya. Untuk fungsi bahasa berdasarkan tujuan ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama tujuan praktis, yang kedua tujuan artistik,
yang ketiga tujuan pembelajaran atau edukasi, dan yang terakhir keempat yaitu tujuan filologis. Untuk yang pertama yaitu tujuan praktis. Tujuan praktis ini yaitu bahasa digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Jadi dari kita kecil sampai sekarang, bahkan sampai kita nanti besar atau sudah dewasa, kita akan selalu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, komunikasi ini menggunakan bahasa. Jadi pada saat kita kecil, kita sudah berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, dengan saudara, atau bahkan dengan orang-orang banyak. Dan bahkan sampai saat ini pun kita juga melakukan komunikasi, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung, bisa melalui media sosial atau yang lain-lain. Untuk yang kedua yaitu tujuan artistik, yaitu bahasa yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah yang nantinya akan menjadikan sebagai pemuas rasa estetis. Jadi biasanya kita itu sering merangkai puisi atau mungkin hanya merangkai kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah, perumpamaan-perumpamaan atau majas-majas, atau mungkin lagu-lagu yang dikarang oleh penyair-penyair atau yang lainnya, merupakan suatu susunan bahasa yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah, di mana tujuannya yaitu untuk pemuas rasa estetis. Jadi kita itu merasa puas dan kadang itu senang melihat bahasa-bahasa yang tertata dan indah seperti itu. Untuk berikutnya yaitu yang ketiga, tujuan pembelajaran atau edukasi, yaitu bahasa digunakan sebagai media untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan atau yang lainnya, baik dalam bahasa itu sendiri maupun di luar bahasa. Jadi pada bahasa itu sendiri kita dapat mempelajari ejaan, mempelajari tanda baca, mempelajari penulisan, kemudian juga mempelajari tata cara, kemudian ada banyak sekali yang dapat kita pelajari dalam bahasa itu sendiri. Untuk yang terakhir yaitu yang keempat, ada tujuan filologis, yaitu bahasa digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua, untuk mengetahui sejarah perkembangan manusia, kemudian juga untuk mengetahui adat istiadat, peradaban zaman kuno, dan juga untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan di masa lalu. Nah, untuk tambahan tujuan filologi yaitu ada menyelidiki kebudayaan dan perkembangan bahasa. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Perlu kita tahu, kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yakni yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Mari kita bahas yang pertama, yakni kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, karena kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah lainnya. Menurut salah satu ahli, yakni Arifin, disebutkan bahwa bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tercantum pada pasal khusus, bab 15, pasal 36. Bahasa-bahasa lain yang bukan merupakan milik penduduk asli, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali, dan sebagainya berkedudukan sebagai bahasa daerah. Bahasa-bahasa ini dijamin kehidupan dan kelestariannya seperti dijelaskan pada pasal 36 bab 15 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa-bahasa lain yang bukan milik penduduk asli seperti bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Turki berkedudukan sebagai bahasa asing. Di mana kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa tersebut bertugas antara lain sebagai sarana perhubungan antar bangsa. Ini biasanya sebagai alat komunikasi akan terjadinya perdagangan, kerjasama antar perusahaan dan negara. Lalu, sebagai sarana pembantu pengembangan bahasa Indonesia.
Dan yang ketiga, sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi kepentingan pembangunan nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa asing menjadi bahasa ketiga di wilayah Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia selain sebagai bahasa nasional adalah sebagai bahasa negara. Hal inilah yang umumnya tidak diketahui oleh kaum muda dan pelajar, di mana bahasa Indonesia begitu vital di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi jantung bagi bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan bagi setiap generasi pengurus untuk melestarikan dan mengembangkannya. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus dipahami oleh semua kalangan, terutama kalangan muda dan kalangan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme terus terjaga. Hal ini berkenan dengan keadaan saat ini, yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalisme tersebut. Banyak dijumpai bahwa kaum muda lebih bangga akan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahkan bahasa Korea, yang menyampingkan bahasa nasional dan negara kita. Hal ini karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang mudah dipahami dan tidak memerlukan belajar khusus. Dalam kenyataannya, banyak pelajar dan kaum muda yang tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari tingkatan pendidikan dasar sampai tingkatan perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan kenyataannya pernah diteliti oleh salah satu mahasiswa. Dari hasil penelitian dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia, dalam kegiatan belajar mengajar terlihat jika sebagian besar pelajar tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah dengan campuran bahasa asing yang sudah jelas merusak tatanan. Selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berkaitan statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki kedudukan antara lain. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Dengan begitu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap dan baku. Tingkat kebakuannya diukur oleh aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Dari dua tugas itu, posisi bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus terutama bagi pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia tidak akan terpinggirkan oleh bahasa asing. Karena dalam sejarah bahasa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan. Dan kedudukan yang ketiga yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Akhirnya kita telah sampai pada tahap kesimpulan. Pada pembelajaran hari ini kita dapat menarik kesimpulan dari materi-materi yang telah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Pertama, 1. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Yang membuktikan bahwa bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu dapat kita temukan pada prasasti-prasasti kuno dan peninggalan-peninggalan kuno. 2. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana hari tersebut merupakan Hari Sumpah Pemuda. 3. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, terdapat banyak organisasi yang membantu mempercepat perkembangan bahasa Indonesia, seperti Organisasi Budi Utomo, Organisasi Serikat Islam, Organisasi Balai Pustaka, serta Organisasi Sumpah Pemuda. 4. Telah dilakukan pengembangan bahasa Indonesia melalui Kongres Bahasa yang telah dilakukan sebanyak 9 kali. 5. Bahasa Indonesia juga berkembang dalam EYT dan telah pada tahap sempurna. 6. Fungsi bahasa Indonesia sendiri layaknya fungsi pada bahasa umumnya. 7. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara Indonesia. Pembelajaran hari ini kita telah mendapatkan ilmu tentang sejarah bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, serta kedudukan bahasa Indonesia. Mungkin segitu dari kami yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika ada salah kata, salah ketik, dan lain sebagainya,
kami mohon untuk dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dapat berjumpa pada lain waktu. Dah.